Apakah saya setuju dengan pendapat bahwa agama itu hanya mengurusi dan mengajarkan soal moral dan etika? Sedangkan yang di luar itu diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk menjelaskannya. Itulah pertanyaan yang disampaikan kepada saya oleh Apriyadi Yadi, seseorang yang mengaku dirinya ateis dan kemudian mengundang saya ke podcast dia yang berjudul God and Beyond. Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar yang seringkali kita dengarkan secara umum antara agama dengan ilmu pengetahuan. Tetapi benarkah Islam itu mengajarkan yang seperti itu? Bahwa agama Islam hanya mengajarkan akhlak dan budi pekerti dan tidak mengurusi berbagai macam urusan yang terkait dengan keduniawian, ekonomi, politik, militer, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Mari berikut ini saya cuplikkan jawaban saya di dalam podcast tersebut. Dan episode kali ini sekaligus menjadi penutup dari serangkaian cuplikan yang sudah kita sajikan di dalam episode-episode yang lalu. Dan ujungnya adalah episode Hujah 28 kali ini. Jadi Pak Agus tuh nggak setuju ya dengan dikotomi orang kayak nih agama untuk moral, untuk makna, untuk nilai, dan sains untuk fakta, untuk alam dan sebagainya. Ada kan beberapa saintis dan teolog yang mendikotomi itu gitu. Pak Agus nggak sepakat sama itu. Sekuler. Menurut saya itu sekuler. Islam tidak mengajarkan itu karena sains menjadi ilmu alat. Salah satu ilmu alat. Karena nanti ini kalau kita bahas, sains itu cuma berada di wilayah objektif. Dan itu sangat terbatas oleh panca indera kita. Nanti kalau kita bicara sains sendiri ke mutakhir ya, sains mutakhir, itu semakin melibatkan subjektivitas. Apalagi mulai masuk ke dunia kuantum dan sebagainya yang bergantung pada pengamat. Einstein saja mengatakan bahwa ini relatif semua, bergantung pada posisi pengamat, kecepatan pengamat, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi di level kuantum. Ya, jadi ketika kita terjebak pada objektivitas semata untuk memahami realitas, maka kita mengambil sudut sempit yang tidak menggambarkan realitas sejati yang sebenarnya. Sehingga kebingungan, Einstein kebingungan, Niels Bohr kebingungan antara kuantum dan gravitasi ini nggak nyambung dan sebagainya, dikarenakan sudut pandang yang sempit itu. Jadi semakin kita memahami alam semesta, kayaknya semakin gelap ya pemahaman kita tuh, kayak kita semakin nggak tahu gitu. Iya, dan Einstein kan yang mengatakan bahwa hal yang paling tidak bisa dimengerti dari alam semesta ini adalah bahwa dia bisa dimengerti. It is comprehensible. Iya kan, itu kesimpulannya si Einstein. Bahkan kemudian ada lagi Niels Bohr yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengatakan bahwa ketika dia bicara mekanika kuantum dan kemudian dia tidak pusing, dia tidak shock karena itu, maka dia tidak mengerti apa yang sedang dia bicarakan gitu. Itu sama kayak ini nggak sih Richard Feynman ya yang bilang kayak kalau misalkan kamu bilang kamu paham mekanika kuantum, kamu tuh nggak paham mekanika kuantum. Iya, nggak paham. Artinya betapa, aduh kita ini nggak ngerti apa-apa. Ya itulah yang di Indonesia digambarkan sebagai semakin ngerti orang itu semakin menunduk, dia semakin nggak ngerti dia karena dari benda jadi molekul, ada yang nggak ngerti lagi jadi atom, jadi partikel, jadi kuantum, jadi ternyata ada misteri baru, realitas baru yang sebetulnya nggak baru bagi kita yang menggambarkan bahwa realitas itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Apalagi bicara Tuhan gitu. Laisa kamitslihi syai'un. Tuhan tidak seperti apapun yang pernah kamu bayangkan kan gitu. Tapi Pak Agus Mustopa, kalau saya kan betul-betul sekuler ya, dan saya menganggap bahwa Tuhan itu tuh bukan objek kajian sains gitu loh. Sains itu hanya mengkaji dunia natural, dunia alam semesta, apa yang ada dalam alam semesta. Tetapi Tuhan, ketika didefinisikan sebagai Tuhan Abrahamik, dia itu kan melampaui alam semesta gitu loh, bukan dalam alam semesta. Jadi, Tuhan tuh nggak bisa jadi objek kajian sains gitu loh. Begini, menurut saya salah kaprah kalau Tuhan dijadikan objek, karena Tuhan itu bukan objek, Tuhan itu subjek. Jadi, kalau Anda kemudian mencoba memahami subjek dengan metode objektivitas, ya salah. Misalnya nih, saya cerita kepada teman saya kenal Mas Apriyadi, Anda subjek.
Terus dia nggak percaya, mana ada namanya Apriyadi dan sebagainya dan sebagainya. Coba datangkan kepada saya, dia bilang begitu. Saya bilang ke Anda, saya ceritain dulu teman saya, pingin ketemu Anda, pingin membuktikan, minta bukti bahwa Anda ada. Terus Anda nggak sepakat, nggak setuju. Nggak, aku nggak pingin ketemu orangnya, nggak asik. Anda tidak mau hadir. Kemudian saya dibilang kawan saya, ya kan, Anda tidak bisa membuktikan bahwa Apriyadi itu ada. Loh, yang salah siapa nih? Karena Anda subjek, Anda tidak bisa saya perlakukan sekehendak saya. Apalagi Tuhan yang maha berkehendak. Terus Anda teliti secara objektif, diperlakukan seperti gravitasi, diperlakukan seperti listrik, Loh, Allah berkehendak tidak mau diperlakukan, dihinakan, direndahkan seperti itu, dan kemudian Anda mengatakan tidak bisa dibuktikan secara objektif. Ini yang salah siapa, kan gitu. Itu yang saya nggak setuju ya dari teman-teman New Atheist saya. Mereka tuh ketika mencoba membuktikan membantah agama itu tuh dengan membantah Tuhan, itu tuh dengan sains gitu loh. Saya nggak suka itu Ya, karena saya merasa bahwa sains tuh nggak bisa menyentuh Tuhan gitu loh. Makanya saya lebih benar, menggunakan benar. Itu alatnya tidak cocok. ya. Jadi Anda seperti mau membuktikan adanya suara dengan mata, membuktikan adanya suara dengan lidah, Ya. dengan penciuman, dengan hidup. Nggak cocok alatnya. Karena Memotong Tuhan Tuhan bukan dengan penciuman. objek. Iya dong. Nah, menurut saya sudut pandangnya yang harus dibenerin gitu. Bukan bukan karena tidak terbukti lantas Anda mengatakan tidak ada. Banyak sekali hal yang Anda tidak bisa membuktikan tapi ada kan gitu. Ya, ya. Jadi menurut saya itu kesalahan logika dalam yang memandang gitu.